Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau berbagi tips, triks, dan fitur tersembunyi pada Poco X3 ini. Mungkin sebagian kalian udah tahu, tapi mungkin masih banyak juga yang belum. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama, full screen display. Display Poco X3 ini tergolong besar dan susah untuk dioperasikan dengan satu tangan. Contohnya aja kalau kita lagi melihat sesuatu dan ingin kembali ke halaman sebelumnya, jadi kita harus bersusah payah untuk menjangkau tombol back-nya. Dengan full screen display ini, kita hanya perlu swipe dari tepian layar untuk kembali dan berlaku untuk kedua tepian layarnya. Jadi nggak masalah kalau kalian lagi pegang handphone pakai tangan kanan atau tangan kiri. Keduanya bisa langsung back ke halaman sebelumnya. Begitu juga untuk tombol home-nya, tinggal swipe dari bawah ke atas dengan cepat, atau swipe dan tahan pas di tengah untuk menampilkan recent apps-nya. Terus kalian juga bisa bolak-balik ke aplikasi sebelumnya atau setelahnya hanya dengan swipe dari tepian layar dari kiri atau kanan hingga ke tengah layar seperti ini. Cara mengaktifkannya, dari setting, pilih additional setting, terus pilih full screen display, dan pilih sebelah kanan untuk mengaktifkannya atau yang kiri untuk menonaktifkannya. Pertama-tama mungkin terlihat susah menggunakannya ya, tapi begitu kalian terbiasa, pasti kalian akan lebih menyukai sistem gesture seperti ini karena lebih praktis. Dark mode atau refresh rate. Sebagian besar dari kalian pasti udah pada tahu fitur dark mode, dan kalau buat yang pakai handphone layar AMOLED, fitur ini sangat membantu dalam menghemat pemakaian baterai. Sayangnya tidak berlaku untuk handphone dengan layar IPS LCD seperti Poco X3 ini, tapi sangat berguna pada malam hari supaya mata itu nggak cepat lelah atau perih. Dan untuk dark mode bisa diatur sesuai jam yang kita inginkan. Caranya dari setting, pilih display, pilih dark mode, dan pilih schedule. Terus atur mau dari jam berapa sampai jam berapa fitur dark mode-nya akan menyala dan mati secara otomatis. Kemudian untuk fitur refresh rate bisa diakses di atas pilihan dark mode ini. Di sini ada dua pilihan, 60 Hz dan 120 Hz. Dan tipsnya adalah bagusnya kalian pilih refresh rate yang 60 Hz aja untuk menghemat baterai. Karena fitur ini memang lumayan banyak mengkonsumsi baterai. Nyalakan saja bila kalian perlu, misalnya untuk bermain game. Soalnya kalau tetap dibiarkan menyala bisa sia-sia karena refresh rate-nya tidak terlalu diperlukan. Sementara baterainya tetap boros. Fungsi double tap. Fitur ini mungkin kelihatan sepele, tapi ternyata sangat penting untuk menjaga tombol power jadi lebih awet lagi. Apalagi di tombol power Poco X3 ini ada fingerprint scannernya, yang pasti mahal buat benerinnya kalau suatu saat rusak. Jadi untuk lebih meminimalkan penggunaan tombol power, seperti mematikan atau menghidupkan layar, maka kalian harus gunakan fitur double tap ini. Jadi fitur ini berfungsi mematikan layar hanya dengan mengetuk dua kali pada bagian yang kosong di display dan mengetuk dua kali lagi pada display untuk menyalakannya. Untuk caranya dari setting, pilih home screen dan paling bawah aktifkan double tap to lock screen. Setelah itu balik lagi ke setting, terus pilih lock screen dan pilih double tap to wake or turn off screen. Tapi di sini ada catatan ya, kalian harus pakai tema standar atau tema klasik untuk bisa memakai fitur ini. Menampilkan memori status. Melalui recent apps ini, kalian juga bisa melihat total memori dan sisa memori yang terpakai. Caranya dari setting, pilih home screen dan pilih home screen lagi, terus paling bawah nyalakan show memory status dan show suggestion. Jadi selanjutnya jika kalian melihat recent apps, maka status memori dan aplikasi cepat yang disarankan akan muncul pada bagian atas layarnya.
Fitur Floating Windows. Fitur ini berbeda dengan fitur split screen. Jadi kalau split screen itu kan dibagi dua aplikasinya, bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan fitur floating window ini bisa membuat satu aplikasi menjadi kecil atau sedikit lebih besar agar kalian bisa secara luasa melihat aplikasi lain. Contohnya bila kalian ingin memasukkan satu kode dari email ke website. Untuk caranya, masuk aja dulu ke Recent Apps, lalu pilih aplikasi mana yang mau kalian kecilkan, tekan dan tahan aplikasinya dan akan muncul menu, terus pilih menu yang nomor 2 dari bawah sini. Nanti aplikasinya ini akan jadi mengecil seperti ini dan bisa dikecilkan lagi dengan cara tekan dan tahan ujungnya, terus geser ke sudut kanan atau kiri atas handphone. Untuk membesarkannya lagi tinggal ketuk sekali, dan untuk menghapusnya kecilkan lagi aplikasinya seperti ini dan geser ke atas. Dual Apps. Mungkin sebagian ada yang belum tahu bahwa aplikasi pada Poco X3 ini bisa dibuat dua, misalnya Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Karena ada sebagian orang yang nggak tahu kalau fitur ini tersedia pada handphone ini, jadinya dia terpaksa beli dua handphone untuk WhatsApp-nya yang lain atau Facebook-nya yang lain. Tapi pada Poco X3 ini caranya gampang aja, dari setting, scroll ke bawah, pilih apps, dan pilih dual apps. Dari sini kalian bisa pilih aplikasi mana aja yang mau kalian buat jadi dua. Tapi memang nggak semua aplikasi ya support pada fitur ini. Tapi setidaknya untuk aplikasi yang penting seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Twitter pastinya bisa. Dan bahkan untuk game seperti PUBG atau Mobile Legends juga bisa kalau memang kalian punya dua akun. Jadi contohnya kalau kalian mau buat Instagram yang lain, tinggal pilih Instagram dan geser ke kanan. Tunggu sebentar sampai tandanya selesai, dan habis itu Instagram yang satu lagi akan muncul dengan ada tanda kuning seperti ini ya. Game Turbo. Banyak juga yang nggak sadar kalau fitur Game Turbo ini banyak fungsinya, dan paling utama itu adalah supaya kalau ketika kalian sedang main game nggak terganggu sama sekali sama notifikasi lain. Terus juga kalian bisa ngecek gimana performa CPU dan GPU handphone ini dalam memainkan satu game. Untuk mengaktifkannya, dari setting pilih special features, kemudian pilih game turbo di sini. Terus kalian bisa menambah game-game mana aja yang mau kalian masukkan ke game turbo ini. Terus pada settingnya di sini ada banyak sekali ya, seperti performance mode. Kita bisa pilih mengoptimalkan jaringan WiFi biar nggak sering delay, dan mengoptimalkan sistem sentuhnya supaya lebih responsif lagi. Kemudian App Lock. Buat kalian yang belum tahu, fungsi App Lock ini sebenarnya sangat berguna sekali, terutama untuk menghindari tangan-tangan jahil atau usil yang mau meriksa handphone kalian. Jadi kalian bisa memilih aplikasi mana aja yang kalau dibuka itu perlu pakai password, PIN, fingerprint, atau face unlock. Untuk mengaktifkannya, dari setting pilih App Lock. Kemudian aktifkan dulu menggunakan password kalian, bisa juga PIN, fingerprint, atau face unlock, dan harus diingat ya passwordnya. Terus yang penting di sini kalian harus menyambungkannya ke Mi account kalian. Jadi semisalnya kalau suatu saat kalian lupa passwordnya, satu-satunya cara untuk membuka kuncinya ini adalah dengan masuk ke Mi account kalian. Selanjutnya, Notification Light. Poco X3 ini tidak menggunakan layar AMOLED, yang artinya tidak mempunyai always on display secara default. Tapi untungnya handphone ini dibekali lampu notifikasi walaupun ukurannya sangat kecil. Lampu ini akan menyala ketika kita sedang ngecas handphone atau ada notifikasi yang masuk. Dan untuk mengaktifkannya, caranya dari setting, pilih additional settings, dan di bawahnya pilih notification light. Terus tinggal aktifkan, ada dua pilihannya, aktifkan lampu ketika ngecas atau buat berkedip ketika ada notifikasi masuk. Terus kode rahasia. Poco X3 ini punya kode rahasia. Untuk masuk ke settingan rahasia juga ya. Caranya pergi ke telepon, terus ketik bintang pagar 6484 pagar, dan terakhir pilih bintang. Dan kalian akan masuk ke settingan rahasia yang lumayan banyak di sini ya. Biasanya nih buat yang suka kotak-katik handphone ya.
Jadi buat kalian yang nggak tahu, sebaiknya ini dibiarkan aja karena takutnya kalau salah setting jadi susah nantinya. Setting animasi menjadi lebih cepat. Buat yang ngerasa handphone Poco X3 ini sepertinya lambat, ada satu cara yang bisa buat handphone kalian itu terasa lebih cepat dan lebih instan ketika membuka atau menutup aplikasi. Caranya dengan mengaktifkan developer option. Dari setting pilih about phone atau tentang telepon paling atas ya. Terus ketuk bagian MIUI version ini 5-7 kali. Terus sampai ada keluar tulisan seperti ini. Dan kalau sudah selesai balik lagi ke setting, pilih additional setting dan di bawah sini akan muncul menu baru yaitu developer option. Terus dari sini scroll ke bawah dan cari tulisan Window Animation Scale. Terus turunkan ketiga pilihan ini menjadi 0,5 masing-masingnya. Dan seperti yang kalian lihat, scrolling membuka browser atau membuka atau menutup aplikasi akan terasa lebih cepat dari sebelumnya. Notification Center. Buat yang belum tahu, ada lagi satu fitur yang buat notifikasi pada Poco X3 ini jadi keren, walaupun memang agak terlihat mirip sama iOS, yaitu Notification Center. Modelnya seperti ini, icon kontrolnya besar dan dibedakan swipe-nya ya. Kalau dari kanan swipe ke bawah akan muncul Control Center, dan bila di swipe dari kiri akan muncul notifikasi yang masuk. Cara untuk mengaktifkannya dari setting ke display, terus masuk ke control center dan notification sheet dan pilih new control center ini ya. Oke semua, sekian dulu tips, trik, dan fitur tersembunyi dari Poco X3 ini ya. Dan buat kalian yang belum memiliki handphone ini dan tertarik mau beli, jangan lupa link pembeliannya ada di bawah ini. Seperti biasa pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.